Udah lah nih siapa aja deh ngegolin buruan deh, jangan sampai 90, jangan sampai extra time nih gue bilang. Ini terang cuy kalau pulang gue bilang. Siapa aja dah, nggak apa-apa dah gue bilang. Kayak gue ngeliat Messi ya, gue nggak tahu entar karirnya Lamine Yamal seperti apa kan. Kan kayak kalau Lamine Yamal menang Liga Champions, La Liga, karirnya tracknya seperti Messi, mungkin pecah itu debat gue dengan Lamine Yamal. Kayaknya Ronaldo, tahunnya Ronaldo nih, kayaknya kita dukung Ronaldo tahun ini. Iya kan? Ada masanya pasti. Ya. Ya mungkin FIFA juga bete kan. Si Babam ini udah gua hapus lampu merah, kartu merahnya kagak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi gue baru tahu kenapa di apa namanya di YouTube podcast ataupun analisa itu disebutnya pesta sejagat, pesta bola sejagat. Ternyata kata Piala Dunia itu dilindungi FIFA secara hak cipta. Oh, jadi nggak boleh dipakai. Nggak boleh kalau ada komersil. Nilai komersil. Makanya mereka sebutnya pesta bola sejagat. Gitu dimensionnya. Tapi maksud gua tahu komersialnya dari mana? Kan kalau ada iklan, misalnya lu bikin apa namanya? Itu Nobar atau acara nobar ya. apa sih istilahnya, bukan nobar sih. Apa analisa pertandingan gitu yang ada sponsor. Nah, itu kan jadi nggak boleh. Tapi Nggak boleh lu ya? mention Piala Dunia, World Cup, gue lupa World Cup football apalagi gitu ada berapa. Nah, itu. Oh, yang nge-flag berarti YouTube-nya berarti ya? Jangan segitunya. Sampai segitunya ya. Yang Emang enforce YouTube-nya ya. Amerika luar biasa memang. FIFA-nya luar biasa sih. Iya FIFA-nya sih. luar biasa. Kalau kita kan enggak lah ya. Ya ada sponsornya adalah Batapaf itu pun. Tapi di Batapaf. Masih di Batapaf, selalu di Batapaf. Selalu. Kalau nggak ini Sate Maranggi. Sate Maranggi andalan aja. Dan Spanyol memenangkan menjadi juara Piala Dunia. Wah, Iya. itu di luar harapan kayaknya. Orang berharap Argentina nggak sih? Gue iya, tapi sebagai yang mendukung Argentina dan Messi, gue nggak mendukung Messi. Lu pendukung Messi. Gue mendukung Messi, tapi kan itu jadi mau nggak mau Argentina ya. Ya layak sih Spanyol juara kalau nonton kemarin. Layak. Gue jujur nggak nonton. Wah, apalagi saya. Jam 2 pagi. Dan Senin lagi. Senin, aduh. Iya. Krusial. Ya, Krusial tuh. Kalau dia jam 11 gue paksain tuh. Tapi jam 1 aman lah gitu. Apalagi ini sampai perpanjangan kan gitu. Bener. Gue sebenarnya pengen nonton acara yang tengah-tengahnya itu. Kan ada ini kan. Halftime show-nya. Gue pengen nonton sebenarnya. Cuma kalau jam 2 kan berarti halftime show-nya jam berapa tuh? Jam 3 kurang. Pas 70-80 apa? Kan gue nobar tuh sama anak-anak. Menit 70-80 gue kayak emang jelek banget kan. Argentinanya Messi-nya udah. Nah, ini udah kemungkinan besar kalah lah di hati gue. Udah lah nih siapa aja deh ngegolin buruan deh, jangan sampai 90, jangan sampai extra time nih gue bilang. Ini terang cuy kalau pulang gue bilang. Siapa aja dah, nggak apa-apa dah gue bilang. Tapi lu melihatnya sama kayak ini gak sih? Gue masih merasakan kemeriahan Piala Dunia 2010 Spanyol Belanda. Belanda tuh ngelawan gitu, dan memang Robben ya kalau bukan karena Santo Iker gitu, mungkin Belanda juaranya gitu kan. Ini sama gak sih? Enggak, ini jauh dari itu. Jauh ya? Jauh. Itu kayak bener-bener dikurung Argentina 90 menit. Ya shoot on goalnya aja 0. Iya sih, shot on goal. Gue pas ngeliat statistik itu anjir. Nggak ada shot lagi. Iya, shotnya juga 0. Nggak ada shot ke gawang. Nggak ada off target, nggak ada on target. Udah nggak ada shot aja. Nggak bisa nembak. Iya. Jadi kalau nonton jadi pendukung Argentina itu kayak aduh. Digeber sama Spanyol ya. Parah. Rapih sih. Spanyol sih rapih. Gila itu mereka. Aduh. Itu kalau lo jadi fans Spanyol enak kali nontonnya. Ngepung soalnya. Ngepung, ya tinggal nunggu aja. Gue emang apa ya? Selama 90 menit lebih itu emang rasanya lo udah berasa ini kan kebobolan. Tinggal kapan aja. Walaupun berhasil ditahan sampai perpanjangan. Iya, setelah si Enzo-nya kartu merah kan.
Itu pun menurut gue blunder juga si Enzo-nya. Dan Argentina tidak perlu seagresif itu menurut gue kemarin mainnya. Tapi agresif yang nggak membuahkan hasil aja. Agresifnya keras maksud tuh kan? Keras. Tapi nggak membuahkan hasil. Entah kenapa memang pemain-pemain Spanyol ini, kalau gue kemarin nontonnya, nggak bisa di-pressing tim Spanyol tuh. Apa? Mereka pede. Mereka tahu bahwa kami harus terus bermain seperti ini aja. Kami percaya kalau itu kan sistem kami. unit ya, Lan. Kalau ini ngomongin per pemain itu kayak anti pressing. Jadi lu nggak kayak ngeliat Sergio Busquets, lu dikepung 2 orang, tenang aja gitu set. Bolanya tetap dijaga di kaki mereka, umpan lagi. Anti pressing timnya. Lu mau dikepung berapa orang, bolanya nggak lepas aja dari kaki pemainnya. Ini per orang ya, Iya, per individu ya. Iya. Makanya di pressing pun gila nih gue bilang, anti pressing mereka. Kayak lu punya berapa Sergio Busquets gitu di lapangan itu. Kayak zaman dulu Xavi, Iniesta, Busquets. Iya. Bertiga-tiga tuh. Gue bilang gila. Dan gue kemarin ngobrol sama si Ramses kan, teman kita juga. Itu ngeliat Spanyol main tuh kayak mereka berasa punya 13-12 pemain lebih. Ini selalu ada ruang tambahan untuk mereka mengalirkan bolanya gitu seolah-olah dan di mata pun optik kita juga kok bisa banyak ya gitu. kok banyak banget Kok ada dia gitu. Kok penuh ya gue bilang gitu. Anjir, kuat banget sistemnya. Kan gue gak nonton Spanyol Perancis kan. Iya, oke. Terus banyak yang ngomongin kayak gila Spanyol tuh main kayak pemainnya lebih dari 11. Gue bilang kayak gimana sih emang? Pas gue nonton Argentina lah, oh ini yang kayak gitu rasanya. Kayak gitulah rasanya. Ya lu bayangin video Mbappe lagi dribble, tiba-tiba Rodrigo muncul, disontek dikit bolanya diambil, gitu-gitu. Keren sih Spanyol, layak juara menurut gue, layak juara. Iya lah ya, dengan bahkan statistik yang gue baca kan hanya kebobolan sekali sepanjang pagelaran. Iya. Itu membuktikan membuktikan mereka kuat aja gitu bertahan, minimal itu dulu. Bertahannya udah kuat tuh gitu. Jadi ya udah, walaupun mereka tidak banyak mencetak gol. Ini bukan tim yang lu berharap akan ada hujan gol kan gitu kan. Iya. Tapi ya tim yang sudah mengarah ke kemenangan gitu. Ini kan. Emang udah mau menang aja ya. Emang udah menang. Kuat aja dulu di bertahannya gitu. Iya sih. Waduh. Iya, itu kayak apa sih? Gue jadi inget yang podcast kita terakhir tuh lah. Yang gue bilang kalau gue jadi FIFA, gue menangin Spanyol juara dunia. Bener kejadian kan? Karena kemarin gue ngeliat analisa tuh, Lamine Yamal itu kalau Spanyol begini terus, dia bisa menang 7 Piala Dunia. Dia umurnya masih muda banget. Iya, 18-19. Buset. Jadi kalau dia Dia adalah Mbappe pada saat pertama kali meraih Piala Dunia dong. Iya, lebih muda dikit. Lebih muda dikit. Beda 2-3 tahun lah. Dia masih bisa dia menang Piala Dunia lagi. 7 kalau dia full ya. 7 kalau Kan ada 1 sisa 6 Piala Dunia berarti sekitar berapa? 6 kali 12 tahun. Dia 4 dong. Apa? 4 5 lagi maksudnya. Iya 5 lagi lah. 5 lagi. Ya dia bisa ini kalau dia berhasil paling enggak dia bisa ngalahin rontokin Brazil. Iya. Spanyol bisa ngerontokin Brazil. Kan dia butuh 3 lagi nih. Iya. Gitu. Padahal Spanyol baru 2 kali. Brazil 5. Iya. Kalau Lamine Yamal memenangkan 3 lagi aja udah setara tuh. Iya. Iya. Nah yang keempat dan dia belum prime lagi. Dia belum prime. Dan dia belum prime. Dan banyak tim masih muda juga. Member tim ini belum menyentuh prime-nya. Belum. Mungkin Barsi bener-bener nanti harus dipastikan di 2 Piala Dunia lagi. Piala berikutnya kan masih banyak nih pasti tim yang ini yang masih dengan sistem yang sama gitu. 4 tahun lagi. Si Spanyol sih gila sih. Gila. Tapi enggak lah, kita berharap ada yang meruntuhkan gitu. Kita selalu gak suka hegemoni. Apa ini? Kita berharap ada siapa lah. Tapi misalnya nggak tahu sih. Kayak gue ngeliat Messi ya, gue nggak tahu entah karirnya Lamine Yamal seperti apa kan. Kan kayak kalau Lamine Yamal menang Liga Champions, La Liga, karirnya tracknya seperti Messi, mungkin pecah itu debat GOAT dengan Lamine Yamal. Bisa jadi. Bisa pecah itu. Karena pada akhirnya gue nggak tahu ya, selalu balik lagi kita ke perdebatan GOAT waktu itu. Buat gue angka statistik jumlah gol apa tuh bukan perdebatan GOAT sih menurut gue. Itu perdebatan striker gitu. Karena kan ya lu sebagai pemain tengah tentu tidak diharapkan untuk mencetak gol sebanyak itu misalnya gitu. Jadi rekor-rekor yang pecah tuh kan juga kebanyakan rekor yang sifatnya teknis di sisi striker.
Misalnya gitu rekor yang dipecahkan Messi, dipecahkan Ronaldo, terutama Ronaldo ya. Itu kan rekor yang ada di posisi striker gitu, posisi pemain depan. Tapi memang dengan trofi yang bergelimang itu sih yang wah itu baru GOAT sih karena lu bisa handle satu tim. Menurut gua sih itu jauh lebih GOAT gitu. Itu kenapa gua dulu percaya sebelum dua monster ini ya Zidane GOAT-nya gitu. Karena Zidane waktu itu bisa ngangkat bisa ngangkat Piala Dunia, Piala Eropa, Champion gitu. Dia ngangkat tim gitu. Gue percayanya sih di situ ya. Tapi ya perdebatan gue pecah dengan Lamine Yamal. Gue tuh malah bicara Lamine Yamal kemarin sebelum final tuh malah masalah itu yang dia dimandiin Messi. Oh iya. Apa sih? Ada aja yang Jualan. Tapi emang itu ada. Jualan cerita. Yang kayak gini-gini ada nih ya. Dan itu semua di fanbase aja kayak di One Piece ada ininya, analisanya. Iya. Ini kayak Luffy ngelawan Shanks dan umurnya sama. Luffy lagi 19, Lamine lagi 19. Shanks 39, si Messi lagi 39. Jadi seluruh dunia tuh lagi ngomongin itu aja gitu. Itu lucu, keren juga. Tapi ini mereka nggak itu ya. Gue selalu terkesan dengan Ronaldinho pada Messi yang seolah-olah menyerahkan tampuk gitu, menyerahkan estafet. Ini enggak sih ya, enggak egois ya. Terciptanya enggak gitu ya. Tapi memang dia menantang. Jadi lebih seru sebenarnya tapi justru karena dia menantang Messi akhirnya di puncak perhelatan tertingginya ya dong. Timnas tuh menurut gue jauh lebih sulit karena lu cuma ketemu sekian bulan sekali gitu, nggak yang tiap klub tuh kan lu tiap hari gitu. Jadi memang inilah panggung terbesarnya ini gitu dan Lamine Yamal berhasil gitu menurut gue. Ya lu walaupun mungkin di partai puncak ini gue nggak nonton lagi Spanyol Argentina, lu tidak melakukan sesuatu yang ini juga tapi at least sebagai bagian dari tim, ya lu berhasil gitu. Gue malah merasa itu penyerahan estafet sih, kalau gue ya. Iya. Gue merasa itu penyerahan estafet kemarin. Maksudnya? Ya karena Argentina udah uzur aja sih. Bener-bener Messi juga udah uzur, udah capek. Menurut gue lu fans Messi mau enggak, lu mengharapkan apa dari pemain 39? Lu udah gila kali ya gitu. Orang udah mempersembahkan. Gue tuh suka yang meme itu loh. Yang Ronaldo akhirnya narik Messi dari lapangan. Oh iya. Itu tepat maksud gue ini. Ya udah dua monster ini sudah mempersembahkan yang terbaik. Udah gitu. Lu apa mau peras lagi? Udah gila kali kalian ya. Iya maksud gue Messi di umur 39 masih bisa bawa tim uzur itu ke final aja udah keren banget. 3 final berturut-turut kalau nggak salah gue. Benar, 2014 yang lawan Jerman, yang juara 2012 sama sekarang. 2014 bukan ya? Berarti final satu lagi siapa? Kalau 2014 berarti ada 2018 dong. 2018 siapa ya? 2018 yang juara Prancis. Oh bukan enggak. Dia berarti 3 final tapi tidak berturutan ya. Iya. Tapi 3 final. Iya benar. 10 Spanyol, 14 si Jerman. Habis itu Prancis, Argentina, sekarang Spanyol lagi. Ya maksud gue makanya lu berharap apa gitu pemain 39 tahun udah gila kali lu gitu. Ya bener lah gitu. Gini, bener lah bahwa bukan benar. Ya sudah gitu bahwa dia mungkin mengecewakan, nggak menjadi. Gue percaya mungkin fans Messi pengen dia bisa melampaui Maradona. Sehingga memang lahirlah God baru gitu. Tapi bahkan kan Messi pun mengidolakan Maradona gitu. Maksud gue salah juga lu gitu. Ya sebenarnya udah melampaui Maradona. Sudah pastinya. Cuma ya nggak bisa kan. Saat dulu Argentina punya Maradona itu bahkan Messi pun lahir dengan gitu loh posisi. Jadi menurut gue ya nggak salah udahlah gitu. Iya. Karena menurut gue kayak fans Messi ngangkat itu terus menurut gue karena dia masih banyak yang pengen jatuhin dia kan. Iya kan, ibaratnya kalau ini udah sebenarnya nggak realistis juga ekspektasinya. Tapi karena memang yang tidak suka dengan Messi juga menggaungkan terus kayak kayak yang kemarin. Sekarang kita pakai skin apa nih biar Bang Messi nggak juara gitu. Jadi siapapun lawannya Messi didukung gitu. Ya kan, jadi ada perdebatan kayak gitu sampai terjadi ya. Itu yang dibilang kamuflase fans Ronaldo. Siapapun musuhnya Messi. Mereka dukung itu pasti. Mana pakai baju Inggris, pakai baju siapa? Gue fans Ronaldo gak gitu-gitu amat perasaan. Gak penting aja menurut gue. Jadi memang diangkat terus, makanya kayaknya fans Messi punya harapan biar menang. Udahlah nih, biar sekalian gitu. Tapi menurut gue bukan sesuatu, nggak perlu reaktif menurut gue. Udah selesai perdebatannya. Iya, dan menariknya menurut gue bukankah justru humanis aja gitu. Iya. Ya oke. Kalau dia mengunci 2 gelar Piala Dunia itu berturut-turut sih udah gila sih. Gua udah nggak ada gimana. Even Maradona pun gitu udah susah gitu. Tapi dengan ini kan menjadi seru gitu. Menjadi seru aja perbincangannya. Apakah orang akan mendebat Messi bukan the GOAT? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Ya udahlah gitu. Ya misalnya
misalnya makanya kadang-kadang lu dukung Ronaldo apa lu benci sama Messi? Itu aja sih yang gue kadang-kadang Perbedaannya itu ya. perdebatan yang perlu jelas dulu nih, lu benci Messi atau lu pendukung Ronaldo? Betul. Kalau sama pendukung Ronaldo lu pasti ngomongin prestasi, kalau lu benci Messi lu pasti ngejatuhin Messi udah. Apapun itu pasti kurang. Pengen jatuhin doang. Jadi tuh menurut gua kalau jadi fans Messi Sepakat gue sepakat. nggak perlu didebatin lagi orang itu. Lalu udah nggak jelas lu. Iya. Nah, ini udah ngomongin bola. Udah nggak melayani perdebatan itu. Nggak perlu dilayani. Sebagai fans Messi ya. Iya. Gitu. Nggak perlu dilayani. Gue sebagai fans Ronaldo nggak penting juga. Nggak penting juga tuh. Gue suka Messi juga. Iya, udah selesai itu. Aku senang nonton dua orang ini ya kan. Iya. Apalagi kemarin pas yang final kan seru banget tuh, makin rame kan, ada yang konten-kontennya apa? Dia pakai baju Portugal, pakai baju Spanyol. Ayo Spanyol, ayo Lamine Yamal. Terus ada yang kayak apa? Warna-warna Barca Madridnya juga kental ya kan kayak. Kalau jadi fans Barca mah siapapun yang menang nggak masalah. Iya, benar. Cuma gue juga nggak suka dengan lu dukung Ronaldo terus seolah-olah mendewakan Portugal gitu. Iya. Oke, dari awal oke. Tapi begitu di grupnya terseok-seok. Saya. Gimana lu mau dukung ke tim yang kayak gini? Enggak lah gitu. Ya emang mereka parah banget ya. Kalau pas akhirnya Portugal. Kan gitu maksud gue sebegitu ininya lu Ronaldo mau nggak mau kan bukan mau akhirnya mereka memutuskan harus mendukung Portugal kan gitu. Kalau gue kan gue fans Ronaldo tapi liat Portugal ATMP tim ini. Ngapain? Itu ngapain? Gue mendingan liatin Prancis masih seru kayak Prancis tuh ya. Mbappe gitu. Portugal underperform buat materi pemain seperti itu. Materi paling lengkap. Paling semua nama nih gitu, semua posisi semua nama. Cuma underperform lah, ini mau ngapain? Apa yang didukung gitu maksud gue hanya karena ada Ronaldo di situ enggak lah. Ya oke, gue nonton karena ada Ronaldo. Udah gitu aja ya gitu kan. Maksudnya kan gitu kan. Gitu. Pas ngeliat begitu ya udah mau ngapain kan gitu. Apa sih gitu udah main aja lah gitu. Pencinta sepak bola pasti akan kayak ya kan lu cari partai menarik. Iya, partai menarik mana sih gitu. Ini seru nih. Gue juga tepuk tangan pas kemarin golnya Spanyol karena keren. Keren. Golnya keren. Itu kayak bener-bener taktis. Dan si Nico William kan dia ngumpan heading ke belakang kan. Jadi dia kayak tenang banget, dia tahu ada temennya di belakang. Kayak udah sistem banget, dia tahu akan ada yang nyamber nih, Ferran Torres. Jadi dia udah apa? Ini crossing, dia udah kelewatan, dia heading ke belakang, jatuh ke Ferran Torres ditendang. Tapi gue suka hand ini apa ya? Gue sebenarnya suka dengan tim yang nggak peduli siapa pun nyetak. Itu gue jadi ingat kejadian Fernando Torres ngalahin Jerman gol tunggal Piala Eropa. Itu satu-satunya gol juga Tapi yang menarik termasuk golnya Iniesta di 2010 gitu. Gue suka dengan tim yang lu nggak usah peduli ini main bintang. Kita mau gol lah gitu. Kita mau menang. Dari gitu. angka. Iya. Jadi banyak-banyakan gol aja gitu. Gue lebih banyak satu gol aja dari lu udah pasti menang gitu. Nah itu gue suka tuh tipikal begitu. Jadi gaya permainan Spanyol yang itu pas gue liat golnya. Ini saya mau niat menang gitu. Bukan niat tampil. Gue niat menang as a team. Udah gue sikat aja gitu. Bener. Jadi udah gak bicara magical. Makanya tadi kan gue sebelum ini ngobrol main ada magical nggak dilakukan Lamine Yamal? Enggak. Ya berarti bener dong dia tampil as a unit. Sebagai bagian dari unit gitu. Iya. Nggak butuh. Iya dia gue gak butuh panggung untuk gue personal. Gue angkat piala gue udah panggung. Udah pasti udah pasti ada foto gue dengan piala itu. Iya. Dan memang Argentina terseok-seok banget sih itu. Apa mungkin karena backnya juga tua-tua ya. Kalau lu ini terseok-seok. Gue suka tuh misalnya Argentina udah habis aja gitu. Udah habis. Udah diperes gitu. Musuh-musuh ke final aja udah keren. Ke final aja udah keren. Dihajar Cape Verde gitu. Kan kaget ya. Dihajar Mesir. Inggris gitu. Iya. Jadi dan mereka kan rata-rata menang dengan setelah tertinggal gitu. Jadi emang udah bensin udah habis nih gitu. Terutama di Inggris kayak kalau nggak salah dia memang jadi mereka butuh letupan gitu kasarnya gitu ya di analisanya seolah-olah butuh letupan cukup dan memang terjadi gol itu yang bikin menang gitu. Jadi nggak bisa mereka untuk bisa bertahan bertahan untuk bermain dengan segitunya selama 90 menit yang benar itu yang dilakukan Spanyol. Jadi nih memang menariknya ada yang menganalisa inilah dua sistem permainan yang berbeda ketemu pemain yang konsisten stabil sama 90 menit pemain yang butuh cuma ledakan ternyata ledakannya keredam sama Spanyol kira-kira gitu nih berhasil. Seandainya ledakannya terjadi, mungkin kalah juga Spanyol. Gitu. Bisa jadi kan? Kejadian Inggris kan, Inggris unggul tuh, diledakin, dang. Mesir unggul loh, diledakin, dang gitu, kira-kira gitu. Memang tim analisanya. Dua tim yang punya apa ya? Polanya ada pola lah mereka gitu.
menurut gue kayak ya si Spanyol dengan tim yang muda-muda dia bisa tuh ngontrol 90 menit pertandingan. Kalau Argentina gue selalu ngerasa dia tuh absorb pressure dulu. Gue dihantam-hantamin dulu butuh momentum gitu. Gue momentum tahan. Kayak apa ya kalau tinju tuh Ali zaman dulu ditahan ketemu momen baru KO-in gitu. Jadi tuh kayak udah tinju udah uzur ketemu yang udah berpengalaman, ketemu yang muda masih bertenaga. Gitu. Jadi dihantam-hantamin aja terus. Iya. Tapi seru sih ya, maksud gue ya dua-duanya layak sih. Menurut gue layak sih. Karena yang tim yang mereka kalahkan juga di semifinalnya tidak kosong gitu. Memang tim besar juga Prancis, Spanyol ngalahin Prancis. Ya gue percaya ini juga sih, Man. Harusnya finalnya sama Inggris nih. Enggak, udah lewat itu. Kalau Inggris sejago itu gak akan kalah sama Argentina. Sesimpel itu. Iya. Sesimpel itu. Iya. Mungkin misalnya Argentina mentalnya lebih kuat lagi, Inggris mentalnya lebih kuat dan ini mungkin bisa lolos lebih pede. Menang tuh lolos lawan Argentina. Tapi mungkin secara materi pemain bisa lebih lawan Spanyol sebenarnya, tapi mungkin karena lebih muda, lebih greget. Tapi enggak sih, tetap aja 90 lawan Argentina lo kalah, udah selesai. Iya, udah selesai. Kalau pertandingan sudah selesai. Kalau kita ngomongin seandainya Enggak bisa. Enggak. Justru yang menarik sebenarnya perebutan juara 3 nya 10 gol. Itu sih seru ya Mas. Terus gue nonton highlightnya seru di anjing 10 gol. Iya. Waduh, ini itu baru hujan gol tuh ya. Bahkan ada konspirasinya. Mbappe sengaja dikasih 2 gol situ supaya jadi cetak gol terbanyak. Iya. Jadi sebenarnya Messi tidak meraih prestasi apapun nih. Iya. Cuma dalam hati gue, aduh ini orang-orang konspirasi demen banget ya. Masa sih segampang itu juga Inggris ya? Enggak juga kayaknya perasaan gitu. Yang jago aja Mbappe lah nyetak gol itu kalah gitu kan. Maksud gue, ini prestasi apa yang lu dapatkan yang menjadi cetak gol terbanyak tapi tim lu juara 4. Juara 4 lu. Juara 3 aja gak ada di sejarah. Juara 4 lagi ngapain. Iya. Sebagai persona, bodo amat lah. Lu gak akan pernah ngalahin Jasponte atau si Miroslav Klose. Tapi dia Mbappe sudah menjadi pencetak gol terbanyak ya. Gitu. Nomor 2-nya Messi sama Miroslav Klose. Kalau nggak salah seimbang 22 gol, gue lupa. Pokoknya Mbappe di atas mereka udah. Dan Mbappe masih berpeluang mecahin lagi. Kalau satu kali lagi. Itu di umur 32 kan masih aman lah dia untuk ikutan gitu. Tapi ya Spanyol menurut gue keren lah. Menurut gue kayak akan hegemoni sih mereka. Karena ini kejadian yang dulu ya. Mereka setelah menangin Piala Eropa, Piala Dunia, Piala Eropa lagi nih. Ini kan iya benar. Gitu kan, tapi pas Piala Dunia dia terseok tuh. Hancur. Karena udah harus regenerasi berapa? 8 tahun. Iya lah, setelah 8 tahun kan. Gue nonton ini nih, pas Thierry Henry jadi pundit. Yang dia bilang kayak anak Spanyol tuh mau lu ganti pemain nggak akan berubah gaya main, mereka tahu. Kayak karena udah dibangun strukturnya dari U12, U10, U15, U18, mainnya gini terus. Tapi ini mengingatkan lu sama Jerman 2014 gak sih kan? Jerman kan analisnya dulu gitu. Jurgen Klinsmann kan melakukan apa istilahnya melancong. Dia keliling semua tim untuk memastikan bahwa pemain yang akan main di timnas bermain di posisi yang tepat, gaya yang tepat. Sehingga nanti gue bisa tarik timnas. Dan itu udah diatur dari tahun berapa tahun lah dia butuh proses untuk Jerman kemudian memenangkan. Jadi udah disistematik. Diseragamin gitu. Diseragamin atau bahasanya lebih baik dipolain gitu. Jadi dia udah gampang. Kan sama seperti kita bilang bahwa di timnas itu kan cuman 2 bulan, efektif sebulan mungkin lu kumpul gitu untuk menemukan sistem. Jadi kalau dia udah dapat dari level klub kan udah enak. Udah jadi nggak perlu diubah-ubah lagi, nggak perlu di ini lagi. Nah mungkin hal yang sama dilakukan Spanyol. Iya. Jadi lebih cepat gitu, adaptif aja. Dan gua nggak tahu salah satu isunya kan, ini lebih banyak pemain Barca dari pemain Madrid nih, gitu-gitu kan kadang-kadang jadi isu karena itu isu yang terjadi di timnas Inggris dulu. Kita selalu ingat timnas Inggris zaman keemasan. Scholes, Lampard, Gerrard, nama-nama yang sekarang juga generasi emas katanya. Iya, cuma nggak sebesar dulu kan gitu kalau bahasanya kan. Cuma kan mereka ternyata di belakang layar, menurut Rio Ferdinand, menurut Rooney, mereka bahkan makan pun terpecah gitu di level klub. Ini bahaya kan jadinya. Itu pasti berimbas ke lapangan gitu. Agak beda mungkin dengan Italia, gue nggak tahu. Mungkin nasionalismenya lebih tinggi tuh, jadi nggak peduli mau pecah di klub. Begitu ini kan ya kita Italia nih gitu. Nah Jerman dan Spanyol kayaknya mengikis itu semua. Jadi udah langsung dilakukan. Itu sih lebih sistematis lagi ya. Iya. Ya nggak tahu sih makanya kayak Italia kan baru nunjuk Maldini tuh jadi technical director tuh. Ya kita nggak tahu tuh. Gue lupa dia mau ambil Pep ya isunya. Iya, tapi udah ditolak. Akhirnya jadi Pirlo. Cuma nggak tahu ya
dengan peraturan bola yang sekarang, ya gaya main Italia udah gak akan bisa. Yang dulu kita kenal dan kita tahu di umur gua. Catenaccio. Gimana tuh? Defending. Ya defending Italia dulu mungkin sekarang udah kartu merah. Jadi kan Italia jati diri bolanya hilang sebenarnya. Nah kita nggak tahu tuh apa yang akan dibangun sama Italia lah. Apakah ya kalau semua sistematis harusnya semua udah mulai mirip kayak apa yang dilakukan Guardiola Spanyol sebenarnya. Cuma ada apa ya? Kayak gue diskusi sama kita ngobrol tadi loh kayaknya akan ada hilang tuh aroma kekhasan tim NAS. Catenaccio. Kick rush. Ya kick and rush gitu. Itu kayak semua kan udah sistematis aja. Jadi orang negara tuh tinggal kayak ngeliat pemain ini ya sebenarnya kan gitu-gitu aja udah. Cutting, pressing, ya udah sistem banget aja. Tergantung sejago berapa aja pemain. Siapa yang paling sedikit error ya menang. Iya. Udah gitu-gitu aja ntar. Gitu sih. Udah data banget ya berarti kalau kayak gitu ya. Iya. Data, statistik, technical banget. Dan jadinya mungkin aja sih. Mungkin 90 menitnya jadi gak terlalu menarik lagi udah. Bisa saja. Karena gak ada tuh letupan-letupan magic. Gini, lu bicara ada nggak orang yang bego lagi melakukan goal kick off? Nggak ada yang berani tuh. Dulu kan masih ada yang nyoba tuh. Mungkin paling simpelnya nggak akan ada striker seperti Inzaghi lagi di kepala gua. Inzaghi nggak cepet, nggak ini tapi sudah pasti kan nggak ada lagi kayak gitu. Dari dulu juga nggak ada. Inzaghi paling aneh udah. Maksud gue makin hilang striker seperti dia gitu. Nah, butuhnya striker kayak si Spanyol tuh main false nine yang bisa jemput bola, Harry Kane lah ya, gayanya udah semua gitu, yang bisa bertahan setengah, 3/4, bisa jemput bola, buka ruang, biar sayapnya bisa nukik ke dalam, ya gitu-gitu. Tapi yang striker-striker kayak Vieri, udah jarang lah. Pocher. Mungkin Haaland terakhir. Walaupun gue lagi-lagi gue suka sebenarnya dengan tim sepak bola yang nggak peduli siapapun yang nyetak gol gitu. Sebenarnya ya gue selalu suka gitu. Jadi gue nggak penting gitu. Jadi bukan masalah lu striker, lu midfielder, lu defender. Tapi memang terlalu sistematis itu juga bosenin sih gitu. Gue selalu ingat, makanya gue selalu terpesona dengan MU dulu dia adalah ya udah kalau mau lihat crossing lihat Beckham, kalau mau lihat terobosan lihat Giggs gitu. Ada pembeda orang ini gitu. Tergantung mau dari mana MU nyerangnya, mau gayanya apa gitu. Ada yang mau tembakan-tembakan langsung nanti tunggu Scholes. Gitu. Ada apa ya? Ada keberagaman, ada ciri khas gitu yang membuat yang mana nih gitu. Menunggu momen magical. Nah, itu mungkin yang ya kita udah bahas di yang lalu juga momen magical itu mungkin yang apakah akan lahir lagi kayak Messi? Udah susah kayaknya. Ya nggak tahu juga sih, karena kan sebenarnya ini yang dibilang sama Johan Cruyff dulu kan, semua pemain bola itu nggak perlu mikirin dia posisinya tengah atau back atau striker. Lu yang penting lu bisa ngelakuin semua yang hal-hal kecil itu. Jadi misalnya ketika midfielder masuk ke depan dia jadi ngambil sebagai penyerang, striker lagi ke belakang jadi gelandang, back harus bisa crossing. Jadi ya lu harus bisa semua sebenarnya. Jadi yang namanya permainan khusus. Cuma gue membayangkan itu akan jadi mediocre aja gitu. Bisa semua tuh kan sama selalu kita bicara generalis dan spesialis. Ya. Beckham nggak pernah cepet. Iya. Beckham nggak pernah dribble ngelewatin 3-4 orang. Tapi kalau dia crossing, semua orang deg-degan gitu. Ya, tapi makanya karena sistemnya akan nuntut itu. Itu dia sih, makanya sistemnya akan nuntut itu. Yang lu mencari Ronaldinho, ya makanya Brazil juga udah mulai hilang pemain-pemainnya. Iya, lu Brazil tuh nggak Jogo Bonito gitu. Iya, nggak Jogo Bonito, udah mulai hilang. Dia ngambil pelatih. Iya, dia manggil pelatih Ancelotti, Itali. Makanya flare-nya udah hilang. Iya, even Vinicius pun nggak itu ya, nggak apa ya. Nggak nunggu gitu, kita nggak nunggu mau magical dari Vinicius. Enggak. Vinicius cepet aja udah cepet, gitu. Gocek, udah gitu aja. Jadi makanya gue bilang kayak sistem, karena udah bangun lewat sistem, gue butuh pemainnya kayak gini. Kalau lu nggak kayak gini, dengan A, B, C, D, E, F kriterianya, lu nggak akan gue pakai. Lu punya flare Inzaghi yang ini orang kok bisa ya, gini terus ya. Nggak akan masuk lagi tuh Inzaghi. Nggak akan masuk tuh. Siapa ya yang dulu ciri khas Ronaldinho kebanyakan dribble buang, ya kan? Makanya pemain dribble yang flare-nya ini nggak pernah bikin gede lagi, masuk ke papan tengah. Lucas Paqueta, Riyad Mahrez, ya kan? Kebanyakan dribble lu passing bolanya cepet, passing langsung. Masalahnya dari lawan juga melakukan pressingnya dengan cepet. Sekarang udah nggak ini lagi.
kita kehilangan momentum one on one yang selalu membuat kita bersorak gitu. Iya. One on one tuh kan terlepas memang sepak bola adalah permainan tim menurut gua, cuma kadang-kadang momen one on one tuh gitu. Gila dilewatin nih, gila ya gini. Itu tuh membuat Dan flare tadi. Iya flare kayak pemain Brazil kan kebanyakan zaman dulu dari futsal, dari jalanan. Mungkin Straight banget lagi gila kalau ngeliat Brazil mah. Thierry Henry pemain futsal. Nah, lu lihat Iya, ini Dia pemain futsal dia. Pemain futsal. Zidane street pemain jalanan dulunya. main jalanan. Makanya dia apa? Jago di ruang-ruang kecil tuh, yang space terbatas. Iya, Mereka pada jago tuh. Iya. Karena terbatas. Karena terbatas. Jadi mereka terbiasa tuh kayak gitu. Makanya ketika mereka di lapangan gede, menggila tuh. Udah terbiasa soalnya. Masih gede lagi kan, 50 kali 100 meter lumayan nih kan. Banyak nih yang bisa dikaryakan nih. Banyak bisa diolah nih kan. Tapi memang kemarin Piala Dunia nggak semeriah yang gue bayangkan sih. Kebanyakan tim gak sih kan tetep kan Maksud gue finalnya. Kayak gue nyari nobarnya susah. Nggak tahu karena itu minggu ke Senin. Tapi Kayaknya minggu ke Senin sih. Minggu ke Senin sih. Nggak ada euforianya. Gue nyari nobarnya susah. Orang-orang yang mau nobar, nggak usah nyari tempatnya. Ini orang. Bisa gue bilang, nobar you guys. Hening nih grup gue bilang, babi. Tapi emang pemilihan waktu sih. Teman-teman gue juga banyak kepada, wah ini kan gue biasa juga nobar kan kalau Piala Dunia buat yang final-finalnya. Cuma kemarin nggak ada yang ngajakin, Senin jam 2 tuh. Gue nggak usah, kita bertiga pun hening ya. Gue dari kepala gue sih apa nobar ya, Mek? Tapi di mana lah? Tapi aduh Senin. Mau tidur gimana lah gitu kan? Iya. Itu mau istirahat. Itu aja gue pulang udah terang, mata gue sepet gini. Siap udah terang. Gue langsung bayangin gue mandi tuh. Pusing nih, akhirnya jadi harus nginep pasti gitu kan yang gue bayangkan gitu. Gue pulang, ini udah terang, gue masuk kamar. Tirai gue kan masih kebuka tirai kamar gue. Langsung gue tutup. Mati lampu. Kunci AC. Berasa malam nih gue tidur ada, lenyap gue. Maaf deh, hilang udah tuh sehari gue Senin. Tapi nggak ada euforianya kemarin sih. Ya lebih rame di Instagram aja sih menurut gue dibandingin di luarnya. Iya sih, klip-klip tuh banyak banget. Yang ngomongin, kan gue nggak nonton, mending nggak ngikutin secara ini banget ya. Cuma klip-klipnya ya klip-klipnya Messi, klip-klipnya entah gimana klipnya Ronaldo tetap masuk. Klip ngebanding-bandingin terus. AI. Terus yang pukul-pukulan setelah selesai. Oh ya, itu ada ya. Pukul-pukulan gue bilang, ya udah mau gimana. Kayak Tarkam sih tapi udah lah. Ya namanya juga ini kalah. Tapi ada dua hal yang gua lumayan menyita perhatian gue tuh di final itu. Satu masalah halftime show itu. Iya sih menurut gua nggak tahu sih. Gue masih mencoba bener nggak sih kalau ada halftime show karena ini partai final ya sebenarnya gitu. Masuk akal juga karena itu sudah dilakukan di Qatar. Bukan olahraganya ini ball NFL. NFL football. Super Bowl gitu, which is menarik. Tapi juga benar tuh mengganggu dan ini menghilangkan marwah sepak bola yang sudah ratusan tahun gitu. Ya dong ya kan. Itu satu. Yang kedua yang mengganggu gue sebenarnya ini kebiasaan orang tim dan akhirnya ditunjukkan banyak klip-klip lama juga. Kalau udah juara 2 lu begitu dikasih medali lu lepasin. Menurut gue agak kenapa ya gitu. Lu masih berasa ya lu kecewa sekali, cuma ya memang sampai di situ aja kan memang kemampuan lu ya udah terima aja. Kalau gue masih di situ sih, maksud gue ya sudah. Bahwa lu menunjukkan muka kecewa ya udah, tapi kemudian baru dikalungin ya apa gitu. Gue sih masih merasa bahwa ya gimana ya gitu. Buat gue selalu merasa bahwa kalau lu tidak lu menghina prestasi yang lu raih sebagai juara 2, lu mengecilkan juara satunya menurut gue gitu. Menurut gue ya gitu makanya agak kecewa gue ngeliat itu. Sama nih kejadiannya udah rata-rata sekarang juara 2 begini semua nih gitu. Makanya dulu gue paling gak suka tuh ngeliat Mourinho dulu ngelempar medali. Kalau yang Inggris pertandingan pertamanya Charity Shield ya. Ya Charity Shield medalinya dibuang Pak. Dibuang sama penonton. Si Mourinho dah gitu. Agak ya maksudnya memang batasan lu di situ mau bilang apa gitu itu sih. Agak gentleman-nya
Kalah terhormatnya. Nah dari semua klip itu muncullah Kante yang selalu Kante gitu aja. Yang senyum aja gitu. Ya udah gitu mencapaiin. Gue selalu suka tuh dengan Kante yang dia mencium Piala Dunia gitu yang ya udah gue sampai di sini udah seneng kayaknya gitu. Apa ya ada perasaan. Nah itu mulai hilang tuh menurut gue di apa ya? Lu mengapresiasi lu sebagai pemain, lu menghormati pertandingan itu gitu agak berkurang menurut gua. Nggak tahu sih apakah memang karena udah terlalu banyak aja gitu pertandingan, jadi lu juga ya lu dari satu pertandingan ke satu pertandingan aja gitu, lu udah kehilangan, mungkin itu juga ngaruhnya lu kehilangan gegap gempitanya gitu sebagai main, nggak tahu sih. Udah terlalu banyak soalnya apa ya turnamen ini nanti FIFA ada turnamen ini loh. Iya. Kebanyakan FIFA gitu, jadi nggak eksklusif. Iya benar, jadi nggak Gitu. eksklusif. Lu Kebanyakan turnamen. 32 aja udah banyak kali gitu. 32 ya sekarang ya, sorry 64. 38. 32. 32. Nanti mau 64. Yang lucu mau untuk meloloskan jalan Arab Saudi menjadi tuan rumah. Kemudian Piala Dunia berikutnya dibikin di 6 negara 3 di Amerika Latin, partai pembuka atau grup gue lupa. 3 lagi gue lupa, Portugal, Turki, Spanyol. Eropa. Supaya begitu 6 semua benua tercapai, nah bisa Arab Saudi gitu, kira-kira ada konspirasi itulah. Lucu juga sih menurut gue, jadi ribet kayak FIFA gitu. Menurut gue sih dikeruk aja pemain-pemainnya, kasihan juga gua. Betul. Ini Kayak- main pindah men. Iya. Beda negara. Ke Eropa. Iya. Beda benua. Iya. Waduh. Gimana? Dikeruk gitu bener-bener kayak banyakin pertandingan, Iya. hak siar, iklan. Kan hak fans itu tentang iklan kan. Iya sih, Iya memang sih. ada unsur bisnis, Iklan, tapi bisnisnya kan kenceng banget. Tapi itu membuat apa ya? Gue curiga excitement pemainnya juga jadi turun. Bener, gitu. karena capek, pasti capek. Capek banget. Itu yang menurut gua, mungkin yang sepak bola, ada yang mengkritik kan, sepak bola lebih komersil sekarang. Ya gua paham. Nggak salah sih ya, maksud gue nggak salah sih. Harus begitu memang supaya ada duitnya gitu, supaya jalan. Tapi agak berlebihan juga. Gitu. Iya, Gitu. kritikannya ya sebenarnya sampai situ aja kayak ya nggak perlu. Lu tetap meraup banyak keuntungan sebenarnya. Yang ini yang lucu. Hari Sabtu gue naik ojek lah. Ojol. Tiba-tiba dia Mas, nggak malam mingguan Mas? Gitu. Nggak Mas, mau kemana? Ya nonton bola, kata kalau nggak salah itu minggu dini hari kan juara 3-4. Iya cuma sayangnya harusnya finalnya malam minggu ke hari Minggu gitu, Minggu subuh, jadi enak kita nonton. Iya Mas gitu. Terus ngobrol-ngobrol terus, tapi sayangnya Masnya Indonesia kemarin gak lolos ya gitu. Waduh. Oh iya gitu. Gue karena gak ngikutin, gue takut salah ngomong ya. Apalagi ini timnas gitu kan. Gue gak ngikutin, sotoy kan ntar. Iya Mas, emang Masnya ini ya kalau kita bisa Indonesia lolos kan ini. Tapi katanya, ini yang mulai seru. Piala Dunia berikutnya timnya ditambah Mas. Pasti bisa tuh kita masuk. Oke, gini. Gue senang dengan kebanggaan dia. Seorang tukang ojek yang kemudian, bukan karena tukang ojek ya, tapi dia memperhatikan sepak bola dunia. Dia dukung timnas. Gue ikut inilah dengan dia. Tapi yang gue ini adalah, masa sih lolosnya karena ini ditambah gitu. Berarti kan lu gak jago-jago amat gitu. Maksudnya agak kurang sih. Eksklusivitas bonus sebagai tim yang bagus, yang lolos karena lu kuat, Yang kesaring gitu ya. itu hilang menurut gua. Makanya gua juga tidak ini dengan bahwa Cape Verde menunjukkan permainan yang membuka mata kita di Piala Dunia ini, tapi kan dia lolos juga atas dasar bertambahnya jumlah tim gitu. Apakah di squad itu? Ya enggak gitu. Pada dasarnya enggak. Nah jadi kalau kita Indonesia nanti lolos karena timnya ditambah, ini yang paling lucu ke Itali. Kalau nanti tambah 4 Italia nggak lolos juga, emang busuk aja. Iya, benar. Kalau 3-2 lu nggak lolos. Iya, benar. Kalau 4 nggak lolos juga udah gila kali lu gitu. Tapi kan membayangkan Indonesia lolos hanya karena timnya ditambah. Lolos karena belas kasihan gitu. Maksud gua agak ada yang nih gitu, agak kurang gitu. Harusnya kita lolos karena memang kita memperbaiki sistem kita. Iya. Nah itu yang Jepang lah gitu. Gua selalu bangga Jepang 98 kan pertama kali lolos. Meskipun dipukulin. Tak kenapa gue terharu gitu, karena gue baca komik shoot gitu ya. Mereka sudah menanamkan itu di sengaja memang di otak sengaja anak-anak itu gitu dari lama supaya bisa nyampe ke sana.
tanam dong impian cita-cita masuk Piala Dunia di kepala lu gitu. Sehingga semua orang lalu bersekongkol, akhirnya bahasa gue berkomplot untuk ayolah tembus saya dulu gitu. Habis tembus lolos babak grup dulu yuk. Ya ada proses gitu. Ya memang Jepang juga gak sekuat itu. Jepang adalah penguasa Asia. Jepang, Iran, siapa lagi itu? Korea gitulah. Itu udah penguasa Asia lah. Tapi kan penguasa Asia saja tidak cukup. Dan mereka, tapi kan ada prosesnya yang menarik gitu untuk gue bangga gue ngelihat kemarin Korsel kalah di Nahina. Gue bilang ada masalah lu dengan penduduk Korsel. Kalau di Indonesia sih jangankan itu, mereka nginjak rumput lapangan bisa setiap kali bola di kaki pemain Indonesia juga kita teriak. Iya. Senang banget tuh pasti. Iya. Tapi sekali lagi dibalik pemikirannya, mereka ekspektasinya tinggi, makanya mereka bisa hujat tuh hasil itu. Gitu. Benar juga ya, mungkin kita juga kalau di level mereka, iya ekspektasinya ada lolos grup ini gitu, menunjukkan performa yang baik karena mereka pernah walaupun dengan penuh konspirasi sampai ke semifinal. Ya oke lah gitu, tapi iya juga ya gitu. Jadi banyak sisinya yang menarik juga ya. Cuma balik lagi ngomong untuk ngajak ini, gue dalam hati yang aduh Pak gitu, kita benerin liga dah. Gitu. Kalau maksud gue, tapi lagi-lagi gue membelah sisinya. Mungkin dia juga udah kecewa dan sepak bola Indonesia, apalah hiburan gue lolos Piala Dunia kali ya gitu. Ya, udah beda ini aja gitu dibanding menyaksikan liga yang benar diperbaiki. Udahlah, udah pupus harapan gue untuk ini. Udahlah, lolos Piala Dunia bisa jadi penghiburan gitu maksudnya. Dia tahu juga, nggak mungkin kalau secara kualitas. Bulan kasihan juga gue ambil. Secara internal sulit nih emang. Internal sulit nih. Internal sulit sih emang. Itu kesimpulan cepet aja kan yang gue denger gitu. Tapi dalam anisnya mungkin aduh gak bisa nih. Pelatih juga ini katro nih korupsi ini. Gini-gini. Secara internal sulit. Ngomongin kualitas mas. Saya udah nyerah kata dia. Saya belas kasihan ya ambil gue. Bantuan sosial. Dari FIFA untuk saya di Taman Kota. Saya ambil. Hadiah FIFA juga. Yang penting yang penting saya nonton. Iya. Aduh, itu yang menarik sih akhirnya gue di Piala Dunia kali ini ya itu sih. Iya. Walaupun gue sebagai pendukung Inggris, nggak tahu gue juga nggak nonton, nggak maksakan diri nonton gitu. Nggak tahu sih. Gue kehilangan Rooney, gue ada tetap gue cari tapi gue selalu berusaha nyari siapa lah pemain di Piala Dunia ini yang pengen gue lihat ya gitu. Aduh belum ada lagi, ya udahlah. Gue tunggu next day gitu. Tapi kalau gue tumbuh ingin nonton Lamine Yamal gue. Setelah melihat kemarin. Iya. Walaupun karena dia bercedera ya, gue juga paham bahwa dia tidak memaksimalkan ya pertandingan di Eropa sekarang banyak. Pertandingan di klub udah banyak, negara Eropa juga udah banyak, ada Nation League, ada apa. Jadi udah banyak itu pertandingan gue. Lamine Yamal menyimpan energinya karena gue habis cedera. Nggak bisa terlalu maksimal, atau mungkin dia kayak nyimpen aja gitu, nggak masalah buat gue. Tapi kan kalau lu bilang karena lu nonton, lu bisa bilang bahwa dia sebagai satu kesatuan unit bermain sangat baik. Maksudnya bermain dengan standar yang dibutuhkan timnas Spanyol kan, bahwa dia tidak wow, dia nggak butuh segitunya, ya bisa dua sisi kan, bisa dia nyimpen atau sistem dia bermain tidak membutuhkan dia bermain seperti itu. Ya udah gitu. Ini cukup dan ini menangkan kami gitu. Jadi menurut gue kayak stamina sampai final gitu misalnya ya. Jadi menurut gue kayak Lamine Yamal nontonan dia enak, flair-nya masih ada, ya oke lah. Jadi harapan gue mungkin Lamine Yamal lah. Italia lu nggak ada sama sekali. Aduh, pemain ya kan maksud gue lu kan tetap ngefans Italia nih ceritanya. Sama kayak gue tetap ngefans Italia nyari nih siapa lah gitu. Nggak ada nih. Gitu. Ada sih kalau gue, tapi nggak tahu dia masuk tim utama atau enggak. Ada pemain mudanya Italia, Camarda dari Milan dia. Jadi dia pas sih Milan pula. Ya karena memang lu harus, misalnya lu punya klub pasti ada satu pemain yang lu lihat tuh. Iya, itu yang gue cari ya. Iya. Ini pilih kayaknya ada gue. Gue kira lu bakal kayak dukung siapa yang dari Bruno? Bukan, yang dari yang Inggrisnya. Siapa tuh? Kobe Maino. Itu kan sempat jadi kritikan. Kenapa Tuchel nggak mainin Maino? Betul, nah itu dia. Padahal katanya... Gue bahkan berharap Harry Maguire. Iya. Jadi Maguire ada deh. Gitu. Karena gue suka kawan ini bener, mentalnya bagus nih. Terlepas tekniknya seberapa. Kalau Italia masih ada lah menurut gue Sandro Tonali. Sandro Tonali juga kan Paul Scholes mengklaim bahwa dia gelandang terbaik di Liga Premier. Jadi Italia sebenarnya ada, cuma ya nggak lolos-lolosnya aja. Menurut gue kehilangan
peraturan FIFA sepak bola sekarang menghilangkan kemampuan Italia untuk memainkan permainan mereka. Jadi Tapi apa lu yakin mereka akan bisa bertahan dengan Catenaccio saja? terbukti udah pasti. Waktu lawan Inggris final Eropa. Iya sih. Iya sih. Bagi. Nah itu terakhirnya mereka. Iya. Yang Iya karena masih sekuat itu belakangnya. Iya. Ini itu yang gue selalu bilang. Pintar Celini ya, yang dia tarik bukan, aduh anjing. Nah, itu pelanggaran yang perlu itu pelanggaran yang perlu. Kalau dia nggak tarik Bukayo Saka, ya belum tentu gol. Cuma memang ancam udah 70% loh. Ini akan terjadi sesuatu gitu yang akan meruntuhkan pasti Itali gitu. Pasti runtuh 2-0 kan jatuhnya kan. 2-1. Sorry, 2-1. Cuma kan meruntuhkan Itali ya menit terakhir gitu. Udah agak menit terakhir tuh. Dia harus lakukan itu dan benar, gue juga setuju. Dan kartu kuning. iya itu udah. Gitu. Jadi mau sebel juga. Aduh, pemain berpengalaman nih. Dia tahu dia sudah main bangkin. Satu pemain muda masih ini seharusnya dia membuat itu lebih lagi sehingga kartu merah misalnya gitu atau apalah gitu. Tapi nggak bisa, memang pemain muda, 17 tahun tuh harapin apa sama pemain yang udah asam garam nih. Gitu bangke. Ya terakhir tuh Bonucci, Chiellini, Barzagli itu udah hilang abis itu. Iya itu tuh. Terakhir Baik juara Eropa. Dan ini Eropa kan itu Eropa. Inggris Italia. Iya. Yang dengan peraturan sekarang ya kan. Kayaknya itu sebelum VAR deh, seingat gua. Belum VAR. Iya, enggak ada VAR di situ, ya. Belum ada VAR itu. Iya. 2016. Iya. 2016. Iya benar 2018. 2016 dong. Benar. 2016 terakhir Itali. Soalnya Piala Dunianya abis itu nggak masuk. Iya betul. Iya dong. Itulah 3 Piala Dunia. Iya 2016. Iya. Di Inggris kan di Inggris lupa berapa negara tuh Inggris pokoknya finalnya di Inggris finalnya di Wembley. Nah itu udah Taruhan sama dia. Begitu apa sih siapa bek kirinya MU siapa nyetak gol menit 3 menit. Ya siapa ya? Luke Shaw. Mampus Sen. Tenang. Tenang benar juga sih. Kemarin kan juga kayak gitu nonton si kan sama si Bona kan. Dia Lu live di mana akhirnya? nonton di Mampang. Oh. Tempatnya si Richard. Oh beneran di itu. 45 menit kan satu babak. Bona hilang abis itu. Ternyata dia tidur kamar. Datang pas extra time. Dia datang megang makanan. Nih, menit yang ini nih, pasti gol. Bener gol. Kampretnya orang. Mbak ini nih, pau banget nih anjing nih. Aduh dia nih pembawa sialnya. Tapi gue tepuk tangan kali, golnya keren. Ya iyalah dengan permainan seperti itu ya memang sudah harusnya permainannya keren. Kalau Argentina menang, ya udahlah itu emang udah tangan Tuhan kalau itu kemarin tuh kalau Argentina menang udah. Pemainnya tua-tua, backnya tua-tua. Dan gue satu lagi yang gue soroti di Piala Dunia ini masalah yang disebut konspirasi wasit Messi anak FIFA. Oke lah, beberapa partai mungkin kontroversi lawan Mesir. Cuma gini, sekuat apa sih FIFA sehingga bisa meloloskan Messi sampai ke final itu? Maksud gue, kalau musuhnya nggak cemil, iya, nggak akan terjadi gitu. Maksud gue, masa sih negara-negara sekelas Inggris kemudian akan ya udah deh kita enggak. Menurut gue yakin. Iya. Apa ya memang udah takdirnya aja kayaknya memang Messi harus ke final gitu. Iya. Maksud gue misalnya ngomongin itu ada yang lebih nyata. Kan kalau Messi, taruhlah Messi itu kontroversinya misalnya dia di bracket yang muda-muda. Ya karena dia menang kan. Betul. Itu maksud gua. Atau misalnya dibilangnya di lapangannya harusnya dia suka kartu merah tuh gini-gini. Nah itu debatable. Tapi itu berlaku juga di beberapa tim yang lain. Iya. Ada terjadi. Karena gak tersorot banget aja gitu nih fokusnya. Ronaldo itu kan kartu merah. Waktu pertandingan Piala Dunia, harusnya dia tuh nggak main 2 pertandingan pertama Piala Dunia. Akhirnya dihapus. Biar dia bisa main. Oh gitu. Ya itu kan, ya itu apa? Kita bisa berdebat panjang lah tentang kontroversi. Gue sih nggak mau lah maksudnya. Apalagi masalah bracket. Oh bracket Ronaldo. Tolol Ronaldo Portugal. Begitu aja gua. Kalau lu juara grup kan lu satu bracket sama Argentina. Tapi kan sebenarnya justru ini menjadi cerita menarik saat lu beda bracket. Kalau lu tembus ke final, ini jadi final luar biasa. Ceritanya lebih seru dan kalau lu menang, wah panas itu perdebatan GOAT itu gitu. Kan nggak lucu. Kalau gue sih pendapat itu. Ada satu di kantor juga fans Ronaldo gitu kan. Yuk bang gini.
emang cupu Ronaldo gitu. Dia gak berani karena gue fans MU ya. Iya dong, gue menyaksikan Ronaldo tumbuh besar. Jangan lu kira gue gak ngefans sama Ronaldo. Saya Ronaldo tegak lurus gitu. Cuma emang tolol aja. Portugal tolol udah. Kelar hidupnya. Iya. Ya kan kalau Mbappe menang lawan Spanyol juga cerita yang seru. Waktunya pembalasan dendam kan gitu kan, dan Mbappe menang lagi. Oh itu seru juga kan. Iya, Menurut betul. gue ya. Jadi apapun skenarionya malah seru banget sebenarnya. Betul. Apapun skenario semua keren. Seru. Inggris yang lolos. Agak kurang sih. Agak kurang sih kalau Inggris yang lolos. Inggris lolos masih bisa. Kurang seru kan, tapi ya narasinya nggak bagus ya. Ya football coming home aja udah. Dia akan naikin itu. Iya sih. Ya oke ada. Ada, semuanya ada. Makanya gue bilang, kan Semuanya kan ada. bracket ini kan karena lu sendiri gitu. Maksud gue gitu. Kalau gue jadi FIFA, siapapun yang menang bisa gue bikin ceritanya. Iya. Spanyol lawan Argentina, estafet berpindah. Iya. Inggris, football coming home. Iya, Prancis lebih gila lagi. Iya kan? Mbappe di situ. Iya. Oh, lebih gila Portugal, lagi. Ronaldo Portugal angkat lebih piala. gila lagi. Itu puncak sih kalau Iya. Portugal ini Internet final. pecah situ. Pecah. Internet pecah. Makanya untuk Misi apa ya? FIFA tuh apa gitu. Untuk orang mikir FIFA berkontroversi, FIFA kan selalu menang pada akhir hari. Siapapun yang juara. Lo iya. Ini komersil. Loh, Udah. iya. Nggak akan Bahwa memang kita pun tidak berharap misalnya finalnya adalah Mesir lawan Norwegia atau agak kurang kayak gitu. Jujur aja. itu bakal bikin FIFA deg-degan. Agak kurang. Siapa yang mau nonton? Iya kan? Iya, agak kurang sih gitu. Iya. Mesti kita juga kan gimana nih? Iya, itu kan sama kayak Yunani lawan siapa tuh yang 2004? Yunani Portugal. Yunani Portugal nggak ada yang nonton Iya, mungkin. berat juga tuh. Berat. Kosong lagi Yunani. Tapi ya sudah lah. Tapi itu akhirnya menjadi sebuah paket anomali. Iya. Selalu gitu harus ada. Iya. Harus ada sama kayak Leicester. Nah, paket anomalinya harus ada nih. Supaya memang ada apa ya apa dibilang tuh kalau di dunia marketing itu harus ada pemecah ini ya, pecah ombak dulu. Supaya Kayak mulai baru lagi. Leicester juara, terus apa Dortmund final lawan siapa tuh? Iya. Gue lupa. Yang Dortmund final nggak seru deh tuh. Iya. Lawan Hotspur, Iya. lawan Liverpool. Oh iya bener, nggak ada yang nonton Jadi juga. harus ada pemecah ombak sih, memang betul. Itu untuk mengademkan dulu tensinya supaya karena bingung kan sama kayak candu kan. Lu kalau diangkat terus bingung lu ngangkatnya lagi gitu. Mau kemana lagi? Jadi tensi rendah dulu. Oke, mulai lagi ya gitu. Emang begitu. Ada. Tapi juga tim-tim ini kan tidak sembrono. Maksudnya memang menunjukkan permainan yang benar gitu. Ya udahlah. Itu aja sih yang menurut gue. Emang gue menentang tuh misi anak FIFA masih sih gitu. Masih sih. Ya minimal Messi harus jago banget itu. Iya. Untuk bisa misalnya kalau ada agenda ya. Itu ini paling simpel kalau menurut gue ya. Lu harus sejago Messi untuk bisa leverage FIFA untuk dukung. Oh iya sih. Iya dong. Tapi kan bagaimana mempengaruhi tim musuh itu masalah. Menurut gue sih itu masalah sih. Ya, bukan mempengaruhi musuhnya kan. Messi sejago itu iya. sampai FIFA. Messi Messi bilang sampai titik perangkat pertandingan aja dulu ya. Iya. Messi juga harus jago di lapangan gitu untuk bisa dijual. Bisa dijual kalau enggak sih. Itu ngomongin itu juga ngomongin plusnya Messi berarti. Iya. Misalnya kita ngomongin di anak FIFA. Sebesar itu. Gue setuju. Apa ya? Ya kalau ngomongin kontroversi nggak ada habisnya. Gue sih nggak terlalu konspirasi dan ini lu kalau jago aja udah gitu. Iya. Karena banyak. Kalau lu jago lolos pasti udah. Fans Ronaldo juga banyak kok yang Ronaldo dapat piala yang gue baca tuh FIFA memperpanjang masa waktu pemilihan apa gitu pialanya. Karena saat itu Ronaldo sisa berapa gol lagi bisa ngelewatin Messi. Nah, diperpanjang tuh masa votingnya. Iya. Ada juga itu. Tapi kalau perorangan sih gue nggak terlalu ini ya, maksudnya. Iya, maksud gue itu banyak gitu. Menurut gue FIFA itu nggak mendukung salah satu. FIFA itu jualan banyak. Pengen menang banyak. Jualan banyak. Iya. Siapa aja yang bisa dijual dah. Iya, siapa yang bisa dijual. Jualan memang. Masalah. Oh iya, gue setuju itu. Iyalah. Siapa? Dijual sama mereka. Nggak penting. Kayaknya tahunnya Ronaldo nih. Kayaknya kita dukung Ronaldo tahun ini. Iya kan? Ada masanya pasti. Iya. Ya mungkin FIFA juga bete kan. Si Babam ini udah gua hapus lampu merah kartu merahnya kagak bisa ngapa-ngapain juga. Malah bikin PR. Bikin PR ya kan. Ngehe nih orang kata dia ya kan. Gue perhatiin Argentina Messi diem-diem. Oke, dia aja lah. Tenang bos, ada Yamal. Iya. Mbappe juga masih siap. Nah, aman ini udah aman ini. Semua mantap ini. Gas.
Banyak nih yang nonton, banyak iya Oh, sih. iya. Iya sih, yang penting itu memang kalau Iya. final. Ngapain ini mendewakan satu? Enggak juga buat FIFA. Buat FIFA enggak. Justru kan mereka menurut gue ya, justru satu sisi gue malah berpikir gini. Kalau mereka begitu mendewakan, begitu pengen Messi lah ini segala macam. Begitu habis di sini bingung. Iya. Ini justru bagus nih, ada Yamal nih. Iya. Gitu kalau mau konspirasi ya. Iya. Yamal nih. Ya itu bener, konspirasi itu bener. Iya. Harusnya mereka sekarang berbenci sama yang Lamine Yamal nih, ntar lagi ya kan. Ini anak FIFA nih. Iya. Ingat nggak 2026? Iya. Mulai lagi. Dilihat lagi klipnya. Harusnya tuh final Argentina tuh kartu kuning tuh harusnya tuh. Nggak akan ada habisnya itu. Yang bingung FIFA sekarang nyari ini, wah penantangnya siapa nih? Harus Iya. harus ada penantang Spanyol, penantang Lamine Yamal, harus ada Iya. nih. Karena kalau enggak, hegemoni nggak akan disukai menurut gua. Iya. Nggak bisa dijual. Kemana? Sebenarnya hegemoni menjual. Karena akan membuat topik terus Lon. Akan rame terus. Iya juga. Karena ya Iya sih, konkret, tapi ya, iya, itu apapun kayak sih, ngomongin LeBron di Miami Heat. Iya. Ya kan? Iya. Semua orang pada benci sama LeBron pindah ke Miami Heat. Tapi orang kan berbondong-bondong nonton untuk membenci dia. Iya. Untuk mencari kejatuhan Iya. kapan awalnya Itu tuh. Padahal lagi membantu karena lo beli, karena lo nonton. Nggak sadar ya, Nggak sadar. Ya kan? Bagus. Benci terus dia. Yang penting lo nonton. Lo iya. Iya kan? Tapi itu aneh sih, saya begitu lu benci dan lu mencari kan lu jadi mencari tahu, jadi kenapa lu nyelidiki? Kalau benci, cuekin. Iya, diemin aja udah. Cuekin. Gitu. Iya. Gue gak suka Ronaldo, saya rasa gue jadi gak suka Ronaldo misalnya, ini gini. Yang di Arab gue gak pernah nonton, kayaknya udah lah, mau dia tak mau di Arab, biar sepak bola apa ini? Iya. Gak usah. Messi pun gue gak ngikutin, ini bisa Inter Miami gitu. Iya, Gue nggak gak suka nonton. udah gitu kan, kalau pilihannya sebenarnya cuma. Buat mereka tuh buat pemain juga biasa-biasa aja. Wih, hak siar gue nambah nih. Nambah nih duit gue. Banyak nih yang benci gue. Iya kan? Nggak peduli mereka. Iya. Nggak peduli. Ya tapi kita harapin itu lah ya, mudah-mudahan apa namanya? Piala Dunia berikutnya lebih inilah. Piala Eropa dulu. Piala Eropa dulu. Atau Piala. Gue nggak tahu sih. Gue jarang nonton Amerika Latin. Sebenarnya kan yang seimbang dengan Eropa tuh ya Amerika Latin doang ya. Copa Asia udah enggak, Afrika juga nggak terlalu menarik. Belum. Apalagi Piala Australia lagi. Kepulauan Fiji, Kepulauan Faroe, apa nih? Negara apa ini? Iya. Jadi cuma dua ini sih yang bisa bersaing 2 tahun lagi nih. Mudah-mudahan seru. Gue nggak tahu. Gue berharap sebenarnya. Nah, gue tuh berharap Brazil menunjukkan kembali ya seru aja gitu. Apa ya, karena gue besar dengan posisi Brazil tuh selalu the number one. Entah kenapa gitu. Selalu disegani. Selalu disegani dan bahkan dulu ada apa istilahnya anekdot, bukan apa ya, istilahnya jargonnya bahwa Brazil tuh bisa bikin 2 tim sama kuatnya gitu. Wah itu gila sih menurut gue. Iya. Saking segitu berhamburannya bakatnya. Jadi memang yang masuk tim A atau tim pertamanya memang the best. Udah jago banget. Jago banget tuh gitu. Dan iya, lu ngeliat Ronaldinho, Ronaldo R9, bahkan lu Dunga, Cafu, Ya sih, gue juga ngarepnya tim-tim yang dulu yang saat kecil kita sebut tim besar itu balik lagi sih. Itali, Belanda. Kalau Portugal kan masih muda-muda, masih oke lah. Portugal tuh tim baru malah. Portugal Iya. tuh 2004 lah baru namanya gue denger. Kalau gue ya, walaupun dulu denger nama mainnya kan memang setelah gue ngikutin Ronaldo lah, Cristiano Ronaldo baru gue ngikutin Portugal. Iya, maksud gue bahwa angkat kualitas sepak bolanya lagi Oh, iya, gitu secara dengan yang umum. dulu-dulu ini ikut naik gitu. Itali, Ya Itali, Brazil. Brazil, mungkin berharap Argentina bisa regenerasi gitu. Jerman kan itu Jerman, kan kemarin ya. iya. Jerman bisa ini lagi, Belanda. Kroasia, Belanda, Selalu jadi kuda hitam gitu. gitu. Mungkin Jepang juga ikut naik, Korea juga ikut naik. Ya kan itu jadi bener-bener Piala Dunia gitu. Iya. Jadi lu ya mungkin kayak apa ya? Kan FIFA ini jual hak siar ya. Mungkin dia lihat Itali jual hak siar tapi nggak ada yang nonton nih. Dia kan mencak-mencak nih yang beli nih. Iya kan di negaranya ya. Ya itu kan ngebantu menurut gue. Jadi kualitasnya dijaga sehingga tidak perlu apa ya kayak itu nambah-nambahin tim. Iya. Itu kan Iya, nggak- memang hal-hal yang nggak baik. perlu Iya, gitu. betul. Kalau kualitasnya bagus ya udah FIFA lu nggak usah bikin Malah eksklusivitasnya jadi mahal sih. menurut gue sih. Memang orang berebut bener-bener. untuk nonton akan pengen gitu. Nggak usah lu banyakin pertandingan, nggak usah. Ya lu FIFA invest deh biar selamatin sepak bola Itali dulu deh. Iya, sepak bola Itali. Selamatin sepak bola Indonesia deh. Iya. Lu udah bikin markas di sini di Sudirman ngapain? Ya kan? Tuntut apa Indonesia bikin stadion-stadion yang layak. Iya.
Iya kan, liganya bersihin, rapihin, bikin sistem apa, Porda kayak apa. Iya Ya betul. masa lu Indonesia populasi 5 terbesar di dunia gak ada yang bisa main bola. Dari 300 dari 270 masa nggak ada 11. 22 dah 22 gitu. Itu seorang 10 juta tuh. Dari 10 juta terus ada sebiji. Iya kan? Ini 22 doang nih. Iya. 27 lah 270. 27 dari 270 juta masa nggak ada 1/10 juta ini. Iya. Yang bisa kayak Lamine Yamal. Iya, Nggak usah rapihin lah stadion-stadium. Udah, bikin Porda lagi. Gue gak tahu sekarang Porda masih ada atau Masih, cuma ya secara quality kan kita pun tidak tertarik ya gitu. Maksudnya itu patokan gue sih, saat kita kemudian tertarik menonton seorang pemain dari kecil, itu sudah kuncinya sebenarnya menurut gue. makanya kita harus dijadikan dulu kan. ekosistemnya. Ekosistemnya dibenerin dulu. Nanti pasti berbondong-bondong datang gitu. Orang kan nonton, orang Indonesia apalagi buat tim lokal, fanatik. Iya. Ya maksud gue sampai ada yang mati, ada yang tawuran. Iya. Iya kan? Sefanatik itu. Fanatik itu. Iya. Nanti misalnya udah klubnya udah rapi, udah jalan, komersilnya, pemain bisa hidup. Ya itu kesejahteraan pemain dulu deh. Habis itu fans-fansnya klub bisa bayar, jangan kayak gitu dong. Iya. Soalnya gue yang kena imbas nih, kalian jadi fans yang inilah. Ya, kita bahkan mulai rela untuk beli apa istilahnya tuh? Gimmick klub. Oh iya, yang apa istilah itu? iya. Pernak-pernik klub lah. Iya, merchandise. Itu tuh Beli bangku buat setahun. itu sih itu udah bukti tuh bahwa sepak bola udah pasti maju. Iya, udah FIFA lakuin itu aja. Lu gak usah nambahin jumlah ininya. Coba FA-nya masing-masing negara lu samperin deh. Ya. Ini bisa nggak nih? Federasinya. Nanti gue bagi porsi deh buat ini lu deh. Ya kan? Komersilnya komersil gue segini nih. Saya mau kasih segini nih buat lu. Cakep. Iya. Ya, bikin bisnis aja, bener bikin bisnis. Tapi Memang jadi tapi bisnis. balik gitu. Memang jadi bisnis. Jadi bisnis, tapi balik ya kan? Pastiin kalau gue cabut. Long lasting pasti. Long lasting. Gue cabut nih hak siar kalau nggak ini gue gak akan pernah jual ke Indonesia. Gituin aja. Wah, kelar itu. Iya kan tuntut balik gitu. Kalau lu nggak mau bikin kayak gini, gue nggak akan jual ke lu. Lu rapinnya bikin tahapan nih. Kita kan tahap ini tahap 1, tahap 2, tahap 2 ya udah 5 tahun bisa nggak nih? Oh. Ntar gua kasih dah dikit dah untuk anak sudah. Cakep. Akan rebutan itu semua fan bikin klub. Kita tunggu. Iya. 4 tahun lagi, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi Piala Eropa sama Piala Amerika Latin, kita lihat siapa. Dan ini juga sebenarnya final dunia yang seru, mempertemukan juara itu kan. Oh yoi. Emang seru banget Juara Amerika. Makanya gue bilang ini emang final yang pantas aja udahlah. Gitu. Emang segini udah. Bayangin kemarin kalau Eropa ketemu Eropa kan ya agak gane gitu. Nah, sekarang kan terbukti ya memang Eropa masih dominan. Gak apa-apa juga. Kita semua senang-senang aja. kayak Indonesia aja di final. Kan ini Eropa lawan Amerika Latin biarin aja lah mereka berkelahi. Nggak perlu terlalu fanatik ya. Jadi nggak usah terlalu. Nanti amat lah fans Messi, fans Ronaldo sih slow. Iya. Kita tonton. Oke, itu aja kira-kira teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dah.